Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisi. Ya, jika ingin berpergian, jangan lupa selalu laksanakan yang namanya protokol kesehatan 3M-nya. Jauhi kerumunan, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa silakan isi absensinya yang sudah saya siapkan melalui Google Formulir yang saya kirimkan linknya melalui WhatsApp group. Anak-anak semuanya, pada pertemuan keempat di bab 2 kali ini kita akan mempelajari tentang proses produksi kerajinan tekstil yang akan kita fokuskan pada materi produksi dan pembuatan kerajinan batik. Kompetensi dasar dalam materi kali ini diharapkan kalian dapat memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan tekstil, serta bagaimana kreativitas dan inovatif. Adapun untuk indikatornya, diharapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana teknik pengolahan kerajinan tekstil batik ini. Kemudian selanjutnya diharapkan kalian mampu menjelaskan berbagai macam jenis dan kegunaan perancangan kerajinan tekstil, yaitu berupa kerajinan batik. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian mampu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan bagaimana penyajian ataupun kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Nah, anak-anak semuanya, sejak masa lalu Indonesia ini telah menggunakan yang namanya produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual ataupun budaya. Dalam sejarahnya sendiri, ini secara magis pemilihan teknik rintang warna ataupun dikenal dengan istilah precise dyeing-nya pada batik ini ternyata ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat atau dikenal dengan istilah penolak bala. Seperti pada contoh di gambar samping ini ya, kita lihat ada berupa batik jejak tangan, telapak tangan berwarna merah di gua Laeng-Laeng yang biasanya ini terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Gambar yang paling sering muncul ini adalah telapak tangan yang dibubuhi pigmen merah di situ ya. Kalau kita perhatikan, ternyata ini dapat digambarkan bahwa gambar tersebut ini teknik perintangan warna pada pembuatan kain batik dipengaruhi oleh konsep kepercayaan. Dari teknik perintang warna tersebut, sejak dahulu ternyata bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal kain berupa yang namanya kain jumputan atau ikat pelangi. Sementara dalam perkembangannya sendiri, ini batik menjadi kegiatan berkarya dengan teknik yang sama, yaitu merintang kain. Teknik membatik ini merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, lebih rinci, rajin, tapi juga mudah digunakan ataupun juga dikerjakan. Dan teknik batik juga ini tepat untuk mempresentasikan bentuk-bentuk berupa flora ataupun fauna serta sifat-sifat bentuk rumit lainnya. Anak-anak semuanya,
Berdasarkan perkembangannya sendiri, ini ternyata ragam hias batik sangat dipengaruhi oleh budaya luar sehingga dihasilkan suatu corak batik yang beraneka ragam. Berdasarkan wilayah penyebarannya, ternyata kain batik ini dilihat juga dari periode perkembangan batik di Indonesia. Nah, sementara batik itu sendiri bisa terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya batik pedalaman atau dikenal juga dengan istilah batik klasik. Kemudian yang kedua yaitu berupa batik pesisir. Nah, kedua jenis batik ini tidak hanya berlaku pada masa dahulu, namun pada perkembangannya sendiri sampai sekarang masih berlaku. Selain itu juga ternyata kedua istilah batik ini terdapat pada cara pembuatannya dan juga motif ataupun corak yang ada pada kain tersebut. Kita bahas tentang batik pedalaman atau dikenal dengan istilah batik klasik. Batik pedalaman ini adalah pengkategorian batik yang berkembang pada masa lalu, di mana batik keraton sendiri ini adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Ragamnya sendiri ini diciptakan batik pedalaman bernuansa kontemplatif atau biasa dikenal dengan istilah simetrisnya, di mana bentuknya sendiri ini bertata warna terbatas seperti hitam, biru, ataupun biru tua dan juga berupa warna coklat. Kemudian yang kedua yaitu batik yang namanya batik pesisir. Batik pesisir ini adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Biasanya para pembatik daerah pesisir ini merupakan rakyat jelata yang membatik sebagai pekerjaan sambilannya, ya, ataupun hanya sekedar puisi luang waktu yang sangat bebas aturan tanpa patokan teknis sendiri. Oleh sebab itu, ragam hias yang diciptakan pada batik berupa batik pesisir ini biasanya cenderung bebas, spontan, dan juga kasar dibandingkan dengan batik keraton. Di samping ini kalau kita perhatikan ada dua jenis batik, yang satu motif keraton batiknya, kemudian yang kedua jenis motif batik pesisir. Kalau kita perhatikan yang gambar yang pertama ini merupakan motif teruntum, di mana motif teruntum ini kalau kita lihat ini merupakan lambang cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa syarat. Ini dari batik keraton yang dibuat secara turun-temurun. Sedangkan untuk motif di sampingnya itu motif bunga, di mana motif ini berupa melambangkan ataupun memiliki makna untuk selalu menjaga kelestarian alamnya. Baiklah anak-anak semuanya, apa saja bahan dan alat yang kita butuhkan dalam proses produksi kerajinan batik? Kita mulai dari bahannya terlebih dahulu. Untuk kerajinan bahan batik yang pertama yaitu berupa kain putih. Kain katun putih yang biasa digunakan adalah jenis kain krisisma, ataupun juga ada yang namanya kain prima dan juga kain marses, ya, dimana kain katun ini lebih mudah menyerap zat warna dengan baik dibandingkan dengan jenis polyester. Kemudian yang kedua, bahan yang dibutuhkan yaitu berupa malam ataupun lilin. Lilin yang biasa disebut dengan istilah malam ini bahan yang dipergunakan untuk membatiknya. Malam yang biasa kita gunakan biasanya ini berbeda dengan malam ataupun lilin biasa. Kemudian yang ketiga, bahan yang dibutuhkan yaitu berupa zat pewarna batik.
Pewarna batik ini terdapat dua jenis, yaitu bisa berupa pewarna sintetis dan juga bisa berupa pewarna alami. Nah, untuk jenis pewarna sintetis sendiri ini berbentuk bubuk, di mana penggunaannya ini harus dilarutkan terlebih dahulu dengan cara direbus. Kemudian pewarna sintetis juga ini biasanya terdiri dari jenis neptol, kemudian juga ada indigasol ataupun juga reaktif dan fluorescent. Adapun untuk jenis pewarna alami ini berbentuk padat yang biasa direbus dalam beberapa jam. Contohnya bisa berupa indigo, bisa jelawe, ataupun juga bisa berupa kulit manggis ataupun juga kayu setang. Nah, untuk selanjutnya, apa saja alat yang dibutuhkan dalam proses produk kerajinan batik? Alat yang dibutuhkan yang pertama diantaranya adalah canting. Nah, kalau kita perhatikan gambar canting seperti ini ya, bahwa yang namanya canting itu adalah alat yang digunakan ataupun dipakai untuk memindahkan ataupun mengambil cairan untuk kita membuat batiknya. Dimana canting ini berfungsi sebagai pena ya, yang diisi berupa cairan tinta ataupun lilin malam tadi yang sudah kita rebus ya. Kemudian kita buat ataupun kita tulis di dalam katun batik tersebut. Nah, jenis canting sendiri ini ada dua macam, ada jenis canting cap dan juga jenis canting tulis. Untuk canting cap sendiri ini alatnya biasanya dibuat dari logam ataupun dari tembaga yang dibentuk sesuai dengan gambar ataupun keinginan ataupun motif yang bisa kita kehendaki. Kemudian alat yang kedua yaitu berupa kompor. Kompor yang kita gunakan ini biasanya untuk memasak ataupun membuat api, ini untuk memanaskan lilin malamnya. Nah, kompornya usahakan jenisnya kompor yang model jenis berbahan bakar minyak tanah ya. Ini kenapa? Karena apinya tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga yaitu berupa wajan ataupun kenceng. Nah, wajan yang digunakan usahakan bentuknya ataupun jenisnya yang memiliki tangkai, sehingga nanti untuk memindahkan lilin malamnya akan lebih mudah. Nah, selain ketiga jenis alat tadi, ada alat lain pendukungnya, yaitu bisa berupa dingklik, kemudian bisa berupa kursi endek, kemudian ada pemidangan ataupun juga istilahnya gawangan. Ini biasanya gawangan digunakan untuk membentangkan kain ya, diberi bandul di bawahnya, bandul timah ya. Nah, itu untuk sebagai alat pemberatnya. Kemudian ada juga pola batiknya, ember, kemudian panci, ataupun juga bisa menggunakan wadah penampung limbah malamnya. Nah, bagaimana proses produksinya? Proses produk pembuatan batik sendiri ini ada berbagai jenis teknik yang digunakan. Batik dengan teknik cap biasanya ini diperuntukkan dalam pembuatan batik dengan bentuk pengulangan motif, sehingga ya batik cap ini tidak memerlukan yang namanya pola ataupun sebuah sketsa di dalam kertasnya. Sedangkan untuk batik tulis ini membutuhkan yang namanya pola ataupun sket di dalam kertas, nanti baru kita tempelkan di dalam kain yang akan kita buat batiknya. Nah, dengan cara menggunakan cap inilah perajin biasanya sudah mengetahui secara pasti pola yang akan dihasilkan. Selanjutnya, untuk batik tulis sendiri ini dikerjakan dengan menggunakan canting dalam membentuk ataupun membuat pada permukaan kainnya. Bentuk gambar pada batik tulis ini biasanya nampak lebih luas
dengan ukuran garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan jenis batik cap. Namun meskipun demikian, batik tulis ini ternyata dapat pula dibuat dengan cara mengulang bentuknya ataupun kita ulang lagi. Sementara untuk batik dengan teknik campuran, yaitu berupa cap dan tulis, ini diperuntukkan untuk meningkatkan kuantitas produksi pesanan. Bagaimana proses pembuatan batik tersebut? Nah, proses pembuatan batik ini dapat kita uraikan mulai dari yang utama ataupun yang pertama, yaitu nganji. Apa itu nganji? Nganji ini pemberian kanji setelah kain dicuci, yaitu kegiatan pemberian kanji ini dapat dilakukan sesuai keinginan dan juga kebiasaan. Kemudian selanjutnya proses kedua yaitu ngemplong. Proses ngemplong ini yaitu berupa penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul. Ya, bisa berupa dari kayu. Ini dimaksudkan agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam ataupun lilin serta warna yang kita kehendaki. Kemudian selanjutnya prosesnya yaitu nyungging. Proses nyungging ini membuat pola dulu di atas kertas. Nah, setelah pola kita buat dengan cara nyungging tadi, proses berikutnya yaitu nyaplak. Nyaplak ini biasa dikenal dengan istilah menjiplak pola dari kertas ke kain. Ya, ini proses bahasa kitanya mungkin di fotokopi ya. Namun ini kita jiplak caranya. Kemudian proses berikutnya yaitu ngelawong. Ngelawong ini artinya memberi lilin ataupun malam pada kain sesuai pola yang sudah kita buat. Proses berikutnya apa? Ngiseni. Ngiseni ini maksudnya memberi isian, ya, memberi isian motif ke dalam pola besar terlebih dahulu. Setelah ngiseni barulah kita nembok. Nembok itu artinya penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Ya. Proses berikutnya yaitu nyolet. Nah, proses nyolet ini artinya memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Ini bahasa kaitannya kalau dalam istilah rumah namanya ngecat kali ya. Kalau istilah nyolet itu. Kita lanjutkan proses berikutnya yaitu nyelup. Apa itu nyelup? Nyelup ini memberi warna pada kain dengan pencelupan. Ya, dari dicelupkan kainnya. Ya. Proses yang ke-10 yaitu mopok. Mopok ini istilahnya memberi isian pada latar belakang pola. Selanjutnya prosesnya yaitu ngelorot. Proses ngelorot ini artinya membuang lilin malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat dengan jelas. Nah, berikutnya prosesnya yaitu nanahi. Nanahi ini artinya memberi isian dengan malam pada latar belakang pola tersebut. Nah, barulah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya pencelupan warna, terakhir, dan pelorotan. Nah, inilah proses yang bisa kita gunakan pada saat kita memproduksi kerajinan batik. Baiklah, anak-anak semuanya, di kegiatan penutup kita dapat menarik kesimpulan bahwa produk kerajinan batik ini ternyata memiliki ragam hias yang berbeda, di mana dalam teknik pembuatan kerajinan batik ini dapat dilakukan dengan cara dicap ataupun juga dengan cara ditulis. Dalam proses pembuatan batik sendiri,
ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan memiliki kerumitan dan juga dibutuhkan ketelitian bagi para perajin. Nah, anak-anak semuanya, sebagai kegiatan di rumah, silakan kerjakan lembar kerja berikut ya. Yang di samping ini silakan diskusikan dengan teman-teman sekelompok kalian. Ya, kalian silakan cari sebuah motif, beberapa motif ragam hias batik, baik motif pedalaman ataupun motif pesisir. Kemudian setelah kita cari, tempelkan pada tabel yang sudah disediakan. Nah, ini bentuk tabelnya. Ya, ada 5 kotak nanti di situ ya. Setelah itu, setelah kita tempelkan, silakan kalian tuliskan ya makna dari simbolik masing-masing motif tersebut. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini ya, gambarnya nanti kalian tempel motifnya, kemudian juga ini apakah dari motif pesisir, kemudian ataupun juga jenis motif pedalaman. Nah, sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh pada pelajaran kali ini dapat dipahami dan bermanfaat tentunya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.